Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas perencanaan kebijakan swadaya akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu berjudul berkurangnya lahan hutan akibat deforestasi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nia Julianti Asibuan, yang kedua ada Arya Yuda Wicaksono, yang ketiga ada Fatima Azhara, dan yang terakhir ada Laura Salsalina. Yang pertama adalah latar belakang. Pembukaan. Deforestasi adalah bencana bagi manusia, keanekaragaman hayati dan iklim global kita. Jika deforestasi tropis adalah sebuah negara, ia akan menempati peringkat ketiga dalam emisi gas rumah kaca, lebih banyak dari gabungan semua negara di Uni Eropa. Para pemimpin dunia dan perusahaan besar semuanya setuju bahwa hutan hujan harus dilindungi. Menghentikan deforestasi adalah inti dari perjanjian perubahan iklim internasional. Inilah mengapa Greenpeace berkampanye melawan deforestasi. Karena jika kita tidak menghentikan deforestasi, kita tidak dapat menghentikan perubahan iklim. Dalam skala global, 193 spesies yang kritis terancam dan rentan oleh ekspansi minyak sawit. Kalimantan merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia. Pulau tersebut terkenal dengan luas hutan yang dimiliki dan tersebar di seluruh provinsi Kalimantan. Namun, di balik luasnya hutan di Kalimantan, deforestasi terus terjadi di daerah tersebut. Selanjutnya, permasalahan. Maraknya deforestasi itu disebabkan pembukaan lahan sawit yang terus terjadi. Menurut data Global Forest Watch, Kalimantan Barat menjadi provinsi di Kalimantan yang paling banyak kehilangan luas tutupan pohon dengan luas 3,58 juta hektar dalam periode 2001 sampai 2020. Hal itu disusul oleh Kalimantan Tengah dengan kehilangan area luas tutupan pohon sebesar 3,47 juta hektar dalam periode yang sama. Dari 15 sampai 16% deforestasi di Kalimantan yang termasuk kategori konversi cepat, sebanyak 11 sampai 13%-nya menjadi sawit. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perkebunan sawit dikembangkan di lahan degradasi, yaitu hutan terkonversi menjadi paku-pakuan, rumput dan semak akibat kekeringan dan kebakaran berulang, terutama selama tahun El Nino. Selanjutnya, penyelesaian dari kebijakan pemerintah pusat. Ilmu administrasi publik secara khusus membahas tentang pemerintahan kolaboratif, di mana pemerintahan kolaboratif ini bagian dari paradigma baru atau new paradigma. Pemerintahan kolaboratif merupakan kerjasama antara aktor baik dari pemerintah dan pemerintah, swasta dan pemerintah maupun dan masyarakat. Melihat kasus deforestasi terutama di Pulau Kalimantan masih terjadi, sehingga kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengelolaan hutan masih belum tercapai secara maksimal. Dengan adanya pendekatan pemerintah kolaboratif, dapat merangkul semua stakeholder untuk dapat menyikapi permasalahan yang ada. Setidaknya terdapat 5 model yang dikembangkan dari pemerintahan kolaboratif ini, yakni 1. Menyediakan forum kepada publik yang dapat diakui atau institusi publik. 2. Partisipasi di dalam forum diisi oleh aktor yang bukan berasal dari pemerintah. 3. Anggota di dalam forum ini dapat mengambil keputusan secara langsung atas dasar keputusan kolektif. 4. Pengambilan keputusan dapat melalui konsensus. 5. Fokus dari kerjasama kolektif ini adalah kebijakan publik dan manajemen publik. Pemerintah kolaboratif tentunya dijalankan dengan harapan dapat menemukan konsensus yang sejalan dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya, kebijakan pemerintah daerah. Upaya reformasi pilkada adalah bagian dari upaya mengurangi emisi karbon Indonesia yang bersumber dari sektor kehutanan dan lahan gambut, dengan memperbaiki undang-undang pemilu aturan main pilkada, sehingga para calon yang berkualitas dan jujur dapat bersaing dengan calon-calon yang kaya atau yang nekat membuat komitmen utang dengan menggadaikan kekayaan alam daerahnya kepada para sponsor pendanaan mereka. Upaya reformasi pilkada adalah bagian dari upaya mengurangi emisi karbon Indonesia yang bersumber dari sektor kehutanan dan lahan gambut. Melalui program REDD+, atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang merupakan
suatu mekanisme global yang memberikan suatu kesempatan unik bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki wilayah hutan yang luas dan sedang menghadapi ancaman deforestasi. Prinsip skema REDD+ menekankan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan perbaikan lingkungan. Skema REDD+ merupakan pilihan dan bukan kewajiban bagi masyarakat. Terakhir yaitu kesimpulan, deforestasi yang terjadi di Pulau Kalimantan mayoritas disebabkan oleh pengalihan fungsi lahan hutan menjadi lahan perkebunan, yaitu perkebunan tanaman sawit. REDD+ atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan merupakan suatu mekanisme global yang memberikan suatu kesempatan unik bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki wilayah hutan yang luas dan sedang menghadapi ancaman deforestasi. Prinsip skema REDD+ menekankan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat dan perbaikan lingkungan. Skema REDD+ merupakan pilihan dan bukan kewajiban bagi masyarakat, sehingga REDD+ belum dapat menjadi solusi yang optimal dalam mengatasi permasalahan deforestasi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.